kebetulan depan gue udah ada dua handphone sih sebenarnya, si Flip dan Fold 5. Tapi ini gue mau langsung nyobain Fold 5 aja karena Flipnya udah banyak banget gue nyobainnya ya. Nah ini sekarang ada di tangan gue udah ada. Untuk cover screen-nya ukurannya 6,2 inci, udah pakai AMOLED 2X kayak gini ya teman-teman. Terus untuk dibuka jika dibentangkan ukurannya 7,6, besar banget. Kayak dia udah ada apa namanya, taskbar-nya tuh bisa ditambahin sampai 4 aplikasi. Dan ini karena flex hinge, gue sih amazed banget ya karena bisa rapet banget kayak gini, nggak ada apa namanya celah sama sekali. Jadi segampang itu, dan menurut gue udah makin perfect aja sih dibanding yang sebelumnya. Ini warnanya cream, tapi untuk warna yang baru adalah yang ini, warna icy blue. Banyak upgrade yang dikasih Samsung pada Galaxy Z Fold 5, meski secara tampilan luar kelihatannya sama dengan seri sebelumnya. Nah, untuk desain, sebenarnya sih gimana ya, kita nggak boleh ngejudge kalau Samsung nih nggak kasih improvement apa-apa ke Galaxy Z Fold 5. Bodinya juga sebenarnya makin ramping, tebalnya itu kayak cuma 13,4 mm. Jadi Samsung tuh kayak nurunin 2,4 mm gitu loh dari sebelumnya. Dan emang ini bakal berasa ketika dalam posisi dilipat. Kita bahas layarnya dulu nih. Nah, ini panel Dynamic AMOLED 2X, tapi kualitinya itu pastinya ditingkatkan, khususnya nih pada intensitas cahaya untuk penggunaan di luar ruangan. Nah, yang sekarang ini bisa maksimal sampai 1750 nits. Jadi kebayangnya terangnya kayak apa? Kalau misalnya kita bentangkan layarnya, itu ukurannya di 7,6 inci. Dan untuk cover screen atau layar luarnya itu juga masih besar juga ya, 6,2 inci. Kedua tipe layar ini tuh udah support refresh rate-nya itu sampai 120 Hz. Dan Samsung ini melapisi Gorilla Glass Victus 2 untuk depan belakang si Z Fold 5. Katanya sih memang jauh lebih kuat dari Victus Plus ya, di seri sebelumnya. Mekanisme engsel yang baru ini sebenarnya memang jadi solusi biar layar ponsel bisa dilipat sepenuhnya tanpa ngerusak layar atau bikin panelnya tuh crack, atau di bagian crease-nya itu tuh kelihatan banget lipetan yang lipat-lipat gitu loh. Jadi ini memang improvement banget. Nah, untuk si flex hinge ini tuh Samsung tuh kayak udah ngasih nickname sendiri, namanya water drop. Jadi pas kita lipat nih, itu tuh nggak menimbulkan celah sama sekali. Jadi kayak zero gap. Mirip-mirip banget kayak si Flip 5 lah ya. Nah, ini beda dari sebelumnya, pastinya mendapatkan peningkatan ya. Samsung membekali handphone ini dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 dari Qualcomm. Dan prosesor ini dipadukan dengan RAM 12GB dan ruang memori yang bisa mencapai 1TB. Buat gamer, vapor chambernya sebagai solusi pendingin ketika main game itu 38% lebih luas. Jadi performa akan lebih stabil tanpa mengalami stuttering gitu. Let's move on to the fun part, multitasking. Jadi pastinya nih Galaxy Z Fold 5 itu mendukung multitasking user. Handphone ini udah berjalan di sistem operasi One UI 5.1.1, base-nya Android 13. Dan pastinya banyak banget fitur yang menunjang produktivitas kita nih. Misalnya S Pen, gak cuma lebih tipis dari sebelumnya, S Pen itu memudahkan pengguna mencatat apapun ide mereka dalam kanvas unlimited yang disediakan Samsung. Belum lagi fitur drag and drop gambar-gambar yang jadi inspirasi di internet juga bisa. Jadi sensitivitasnya tuh lebih baik, grip saat dipegang juga lebih pas, pokoknya menyenangkan sih experience-nya. Terus gak lupa nih ada taskbar yang memuat lebih banyak aplikasi. Jadi gak cuma 1 atau 2, Samsung itu menambahkan 4 aplikasi gitu. Jadi kita bisa nambah 4 aplikasi baru di dalam taskbar. Jadi makin banyak. Dan juga split screen nih, gue juga sempat nyobain singkat.
untuk split screen-nya. Jadi untuk window-nya itu tuh bisa sampai 3 seperti ini. Dan kalau kalian ngerasa masih kurang banyak untuk perpindahan aplikasi secara gampangnya, secara praktis, kalian bisa menggunakan hidden pop-up gitu. Jadi aplikasi yang kalian mau buka nih, tinggal di drag ke tengah kayak gini, voila, langsung nongol. Jadi, dan kalau kalian masih ngerasa kurang, itu bisa nambah terus nih pop-up-nya. Itu maksimal sampai 6 aplikasi. Jadi lumayan banyak banget ya, rame banget nih layarnya. Tapi ya menurut gue untuk multitasking ini membantu banget sih. Oke, terakhir mungkin kita akan bahas kamera. Jadi secara hardware konfigurasinya memang mirip ya sama Fold 4. Kamera utamanya itu 50 megapiksel dengan OIS, terus telefotonya 10 megapiksel yang bisa 3 kali optical zoom, terus ada kamera ultra wide 12 megapiksel. Sementara untuk front cam-nya itu 10 megapiksel, under display kameranya itu 4 megapiksel. Di handphone ini banyak banget fiturnya ya. Kayak selfie dengan kamera belakang, viewfinder yang ditampilkan di layar luar, terus ada flex mode di mana salah satu fungsinya bisa membuat pengguna bisa taking pictures atau memotret tanpa bantuan tripod. Nah, buat kalian nih yang emang pengguna lini Z Fold dan emang kebiasaan pakai S Pen, ini Samsung udah menyediakan case baru, lebih langsing, lebih rata gitu, nggak yang menonjol atau terlalu bulky seperti sebelumnya. Jadi kayak gini nih guys bentukannya. Jadi si S Pen punya rumah di sini, terus kalian kalau misalnya mau ngambil si S Pen-nya tinggal diklik kayak gini. Ini gampang banget dan menurut gue menarik. Terus varian warnanya juga banyak deh, lucu. Guys, untuk harganya, jadi Galaxy Z Fold 5 ini terdiri dari 3 varian. RAM-nya semuanya sama 12 GB, tapi untuk variannya itu ada yang 256 GB, harganya itu 24,9 juta. Ada juga yang memorinya 512, harganya 26.999.000, dan yang paling mahal tentunya di 1 TB harganya 29,9 juta rupiah. Dan ini bisa langsung di pre-order dari tanggal 26 Juli sampai 17 Agustus. Jadi kayak kalau kalian kayak udah nungguin banget nih, menurut gue kayak langsung PO aja lah gitu. Segitu dulu guys video singkat hands on di suasana Experience Zone Galaxy Unpacked. Langsung nih rame banget, jadi kayak gue langsung nekat aja gitu di tengah kepenuhan ini. Jadi stay tune untuk video review in-depth kita. Tonton terus di Zone Tech, jangan lupa di subscribe.